Sejak kedatangan Thomas Tuchel, Chelsea langsung menunjukkan performa yang luar biasa. Hal ini terbukti setelah Chelsea berhasil menjadi juara trofi si kuping besar di musim ini. Cetak Gol coba mengulas analisis lengkap di balik kesuksesan Chelsea menjadi juara Liga Champions di musim ini. Simak ulasan berikut ini. Kedatangan Thomas Tuchel. Saat masih dilatih oleh Frank Lampard, Chelsea sering mendapatkan rangkaian hasil yang buruk. Karena tak tahan dengan performa lawak Chelsea di bawah asuhan Lampard, manajemen klub memutuskan untuk memecat pelatih yang sering berpenampilan seperti guru penjaskes tersebut. Tak butuh waktu yang lama, Chelsea langsung resmi menunjuk pelatih anyar mereka yakni Thomas Tuchel. Sebagai informasi, Tuchel saat itu juga baru dipecat oleh manajemen klub raksasa Prancis yakni Paris Saint-Germain. Mulai dari sanalah Chelsea bangkit dari keterpurukan dan berhasil menyudahi tren kekalahan. Di Premier League, Thomas Tuchel berhasil catatkan kemenangan perdananya pada laga melawan Burnley. Saat itu Chelsea unggul dengan skor 2-0. Pada pertandingan tersebut, Chelsea mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 71,5%. Chelsea juga melepaskan 19 tembakan. Pada pertandingan lainnya, Tuchel juga berani memainkan pemain-pemain muda untuk mengisi skuadnya. Nama-nama seperti Mason Mount, Kai Havertz, Hudson-Odoi, dan Reece James diberikan kesempatan menit bermain yang lebih banyak. Thomas Tuchel juga nggak selalu mengandalkan satu pemain saja. Hal itu terlihat ketika Tuchel beberapa kali merotasi pemain di setiap laganya. Pelatih asal Jerman itu memang cerdik dalam memilih pemain mana yang paling cocok dengan strateginya. Seperti yang kita tahu, Tuchel lebih sering mengandalkan pressing yang ketat. Hal itu terbukti di partai semifinal ketika Chelsea berhasil mematikan pergerakan trio gelandang Real Madrid. Begitu juga di partai final di mana Chelsea merelakan penguasaan bola lebih banyak dipegang oleh kubu lawan dan lebih mementingkan efektivitas dalam menyerang. Lini pertahanan yang solid. Sejak era kepelatihan Thomas Tuchel, Chelsea berhasil tampil bagus secara terus-menerus. Hal ini juga nggak terlepas dari lini pertahanan The Blues yang semakin hari semakin solid. Meskipun hanya menggunakan skema 3 back, nyatanya pertahanan mereka tampil lebih solid. Tuchel sendiri sering memasang 3 back andalannya yakni Thiago Silva, Antonio Rudiger, dan Cesar Azpilicueta. Terbukti Chelsea menjadi tim kedua dengan kebobolan paling sedikit di Premier League setelah sang juara Manchester City. Chelsea hanya kebobolan sebanyak 36 kali. Selain penampilan back-back yang kokoh, pertahanan The Blues juga sangat terbantu dengan kehadiran Edouard Mendy. Di ajang Premier League di musim ini, Mendy berhasil catatkan 16 clean sheet dari 31 pertandingan. Sementara di ajang Liga Champions, penjaga gawang asal Senegal itu meraih 9 clean sheet dari 12 pertandingan dan cuma kebobolan 3 kali. Mendy juga berhasil meraih clean sheet di partai final Liga Champions. Clean sheet tersebut membawa Chelsea juara Liga Champions untuk kedua kalinya sepanjang sejarah. Nggak cuma itu, lini pertahanan Chelsea bahkan mendapatkan banjir pujian dari berbagai pemain dan legenda sepak bola. Mantan pemain Manchester City, Micah Richards, mengatakan hal yang sama. Dia memuji Chelsea yang berhasil meraih 14 clean sheet dalam 19 laga sejak kedatangan Thomas Tuchel. Thomas Tuchel memang menuntut para pemainnya untuk tampil responsif dan bertahan secara kolektif. Hal ini menjadikan mereka begitu sulit untuk dibobol. Faktor N'Golo Kante. Faktor kunci keberhasilan The Blues di musim ini nggak terlepas dari peran N'Golo Kante. Sejak diboyong dari Leicester City pada tahun 2016, N'Golo Kante sukses menampilkan performa yang memukau. Kante memang menjadi pemain kunci yang mengantarkan skuad The Blues ke partai final setelah berhasil menekuk raja trofi si kuping besar yakni Real Madrid. Selain jadi pemain kunci, N'Golo Kante juga menjadi man of the match di laga tersebut. Gelandang Prancis itu bahkan berhasil membuat trio gelandang Real Madrid jadi mati kutu. Kante memang punya daya jelajah yang luar biasa, masih tetap berlari saat pemain lain mulai merasa letih. Chelsea memang sudah tahu benar potensi yang dimiliki oleh N'Golo Kante sejak masih berseragam Leicester City. Sebelum direkrut oleh Chelsea, N'Golo Kante memang jadi pemain kunci yang mengantarkan skuad The Fox juara Premier League musim 2015-2016. Pada musim itu, N'Golo Kante berhasil catatkan 175 tackle dan 156 intercept. Kante juga mampu bermain konsisten di setiap laganya, bukan angin-anginan seperti banyak pemain yang berstatus sebagai one season wonder. Bisa dibilang N'Golo Kante adalah pemain impian semua pelatih sepak bola.
Pindah ke Chelsea, Kante langsung membantu skuad The Blues meraih trofi Premier League musim 2016-2017. Dia juga berhasil memenangkan trofi FA Cup dan Europa League. Walaupun Chelsea sudah beberapa kali ganti pelatih, Kante tetap memperlihatkan konsistensi permainannya. Hal ini membuktikan kalau N'Golo Kante adalah pemain yang mudah beradaptasi. Di partai final tadi, N'Golo Kante sukses melakukan 3 tackle sukses, 2 intercept, dan 2 clearance. Nggak cuma itu, pemain bernomor punggung 7 itu juga memenangkan 7 duel, di mana 5 duel dimenangkan di area pertahanan. Adapun presentase akurasi umpan Kante mencapai 80 sukses. Selain itu, Kante juga sudah 3 kali dinobatkan sebagai Man of the Match. Selain pada pertandingan tadi malam, juga pada pertandingan partai semifinal melawan Real Madrid. Membeli pemain-pemain yang berkualitas. Kedalaman skuad adalah faktor selanjutnya di balik kegemilangan Chelsea di musim ini. Sejak kedatangan Thomas Tuchel, Chelsea membuktikan diri sebagai klub yang tangguh yang tidak bisa diremehkan. Pada awal musim kemarin, skuad The Blues banyak mendatangkan pemain-pemain top untuk bisa lebih berprestasi. Dilansir dari Transfermarkt, Chelsea merupakan tim Premier League yang paling banyak keluar uang di musim ini. Mereka bahkan mengucurkan dana sampai 247 juta euro untuk belanja pemain saja. Dengan uang yang gak sedikit itu, Chelsea berhasil mendatangkan nama-nama pemain beken seperti Kai Havertz, Ben Chilwell, Edouard Mendy, Hakim Ziyech, sampai Timo Werner. Belum lagi pemain-pemain yang didatangkan secara gratis seperti Thiago Silva dan Malang Sarr. Sayangnya, kedatangan pemain anyar nggak langsung menyulap Chelsea untuk tampil bagus. Namun perlahan-lahan performa pemain-pemain baru tersebut mampu menjadi kunci sukses di balik kesuksesan Chelsea di Liga Champions musim ini. Semua pemain baru tampil sebagai starting line up di final Liga Champions tadi malam, kecuali Hakim Ziyech dan Malang Sarr. Hasilnya, semua pemain mampu tampil bagus kecuali sang Lord Timo Werner yang beberapa kali membuang peluang yang sudah di depan mata. Momentum yang bagus. Saat Frank Lampard masih menjadi pelatih Chelsea, mereka sering menuai hasil-hasil yang buruk. Chelsea bahkan pernah terpuruk di posisi ke-12 klasemen. Puncak jeleknya performa Chelsea terjadi di pekan ke-6 Premier League yang lalu. Akan tetapi, sejak kedatangan Thomas Tuchel, skuad The Blues mulai tampil konsisten. Skuad asuhan Thomas Tuchel ini bahkan tampil nggak terkalahkan dalam 10 laga perdananya secara berturut-turut. Periode tersebut terjadi sejak laga perdana Tuchel melawan Wolverhampton Wanderers. Di akhir musim, banyak yang meragukan Chelsea mampu menembus 4 besar. Namun Thomas Tuchel benar-benar membuktikan diri sebagai pelatih yang berkualitas. Pada Liga Champions musim ini, mereka berhasil menyingkirkan tim-tim kuat seperti Atletico Madrid, FC Porto, Real Madrid, dan yang terbaru Manchester City. Thomas Tuchel memang mampu menjaga momentum dan meningkatkan semangat tanding skuad The Blues. Itulah faktor-faktor suksesnya Chelsea di Liga Champions musim ini. Dengan segala kerja keras yang telah mereka lakukan, The Blues memang layak menjadi juaranya. Selamat untuk semua fans Chelsea yang sedang bersuka cita.